Sebelum kita masuk materinya, terlebih dahulu kita baca doa dulu. Doa mulai. Ya Allah. Dalam hati lah. Doa selesai. Baiklah, kita langsung ke materi aja ya. Ya Pak. Materi adapun materi yang kita pelajari saat ini tentang ijma. Itu tentangnya pengertian ijma. Secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dan dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah usul fikih menurut Ali Abdul Razak adalah ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Adapun menurut Abdul Zaidah dalam kitabnya yang menyatakan bahwa ijma ialah kesepakatan daripada mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syarak setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan ini? Insyaallah. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat. Kesepakatan. Menurut istilah usul fikih menurut Ali Abdul Razak adalah ijma ialah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum. Baiklah, kita masuk ke dasar hujahan ijma dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Dalam kehujahan ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama kita jelas satu persatu ya. Yang pertama tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa berhadap sesuatu yang telah dikuasai itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua tentang Al-Hadis.
Dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengumpul umatku atau beliau bersabda, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka dia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalil Al-Quran dan hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma' bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Apakah mengerti? Baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang rukun dan syarat ijma'. Adapun dikategorikan sebagai ijma' harus memenuhi rukun dan syarat ijma', yaitu rukun dalam ijma' yaitu ada satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma'. Apa mengerti tentang rukunnya? Apa maksudnya ijma'? Rukun ijma' itu ada satu, yaitu kesepakatan. Itu kesepakatan dalam apa? Apabila tidak ada kesepakatan, maka tidak terjadi ijma'. Kesepakatan dalam apa, Pak? Dalam membuat undang-undang misalnya, kita harus mempunyai kesepakatan. Oh. Paham? Paham. Ya. Kalau hadis, Pak. Dalam hadis. Kali akhir. Undang-undang kesepakatannya gimana? Kedudukan ijma' sebagai hukum dalam Al-Quran maksudnya apa? Apa tadi pertanyaannya? Kedudukan ijma' sebagai sumber hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis itu maksudnya apa? Itu tadi. Itu kan tadi surah An-Nisa ayat 5 dalam Al-Quran. Itu dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Contohnya apa? Supaya lebih mengerti. Karena dia bukan dalam undang-undang. Contoh yang lain maksudnya. Kita pilih ketua. Itu juga dalam hadis. Tanya sama Bapak. Ya kamu jawab kok tadi. Ada. Dia lama. Tega jalan-jalan. Kita jawab pertanyaan. Ya, oke, Pak. Jawab, Pak. Contoh sumber. Baiklah, saya akan menjawab kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Contohnya yaitu menyepakati tentang hadis. Apakah mengerti? Tidak.
Berarti terima kasih tentang hadis. Baiklah, kita lanjut tentang rukun dan syarat ijma' tadi yang tadi. Kita masuk tentang syaratnya. Menurut Wahbazul Haili ada 6 syarat. Yang pertama, orang yang melakukan ijma' orangnya harus banyak. Jika orangnya satu maka tidak dikatakan ijma'. Mengerti? Berarti Pak, berarti. Yang kedua, Ulang satu kali lagi, Pak. orang yang melakukan ijma' orangnya harus banyak. Jika orangnya satu maka tidak dikatakan ijma'. Apakah paham? Apakah paham? Kesepakatan para ulama ijma'. Videonya Pak. Apa itu beda ijma itu Mas? Kita lanjut yang nomor 2. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara atau hukum yang telah ditentukan. Orang-orang yang menyepakati. Bapak mengerti? Kita lanjut ke nomor 3. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah. Mengerti? Kita lanjut ke nomor 4. Kesepakatan itu harus dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Abang mengerti? Contohnya Pak. Coba. Contohnya dalam berbuat baik. Ngerti? Kita lanjutkan nomor yang terakhir. Hendaklah dalam melakukan ijma' mustahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan. Hendaklah dalam melakukan ijma' mustahid bersandar kepada sandarannya hukum yang telah ditentukan. Abang mengerti? Baiklah, kita lanjut yang terakhir, yaitu macam-macam ijma'. Dalam macam-macam ijma' ini dibagi menjadi 2, yaitu ijma' syar'i dan ijma' sekuti. Sementara dilihat dari petunjuk juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijma' qat'i adalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Apakah mengerti? Baiklah, kita jelaskan kembali. Ijma' qat'i adalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Pak, contoh dari ijma' qat'i. Contohnya itu zina. Kenapa kita zina?
qat'i. dosa kan enak dilakukan, tapi kan itu dosa. Iya. Dosa tuh enak, yang sulit ini baik. Lanjut. Apa? Nah, tadi kan tidak perlu disebutkan lagi. Katanya ada yang orang yang mendebatkan. Share, cepat aja. Lain Pak. Oke, kita ulang Sekali lagi. Kita ijma' qat'i. Qat'i adalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang ditunjukkan sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Buat itu apa Pak? Maksudnya itu terhadap hukumnya sudah pasti. Ya. Itu. Terhadap hukum sudah pasti. Kalau tadi Pak, apa Pak? Kenapa bisa benar? Hukum yang pasti. Zina kan hukumnya haram. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Oh, berarti makanya Pak ini zina. Karena dia Terus tadi omong. Ya, kita lanjut yang kedua. Ijma' zanni adalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan seperti kita ulang satu kali lagi. Ijma' zanni adalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. contoh Pak. Boleh. Ada yang ngerti? Berarti Pak. Baiklah, kita ulang dari Pak. Itu Pak, dari itu dasar penjahat. Dasar. Ya. Inilah kita jelas tentang dasar kemujahat, ijma' dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang kedua tentang hadis. Hadis yang pertama itu dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpul umatku, atau beliau bersabda, umat Muhammad di atas kesesatan dan sangatlah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyepelekan maka dia menyepelekan menuju neraka.
Dalil dan Al-Quran dan hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahawa ijma' bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam. Apakah anda mengerti? Baiklah, kita lanjut rukun dan syarat ijma'. Adapun dikategorikan sebagai rukun ijma' itu ada satu. Yang menjadikan rukun dalam ijma' yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma'. Apa kalian mengerti? Baiklah, kita lanjut ke syarat-syarat ijma'. Menurut Wahbah Zulhaili ada 6, yaitu yang pertama, orang yang melakukan ijma' orang yang harus banyak. Jika orang yang satu maka tidak dikatakan ijma'. Mengerti? Mengerti. Lanjut yang ke nombor 2. Seluruh mujtahid menyetujui hukum yang telah ditentukan. Pak, jika ada satu orang yang tidak menyetujuinya, Pak, nanti batal. Katakan. Batal. Oke. Nombor 3. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mesti ialah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah. Maksudnya apa? Maksudnya itu, contohnya itu di desa. Jika ingin membuat ijma' atau hukum, tidak bisa orang-orang itu saja, harus ada orang luar, ulama dari luar. Apa mengerti? Mengerti. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Kesepakatan itu harus lahir dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Apa mengerti? Bapak? Bila kita ulang lagi yang nomor 4. Kesepakatan itu harus lahir dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Apa kalian mengerti? Kita lanjut ke nomor 5. Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjadi hal hajat. Ya. Kita lanjut ke nombor 6. Hendaklah dalam melakukan ijma' mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang telah ditentukan. Apakah anda mengerti? Baiklah, kita masuk yang ke macam-macam ijma'. Macam-macam ijma' ini dibagi menjadi 2, yaitu ijma' syariah dan ijma' fiqhi. Sementara dilihat dari Sega. Udah langsung penutup aja. ijma' fiqhi adalah terhadap Penutup aja udah. hukumnya. Artinya hukum yang ditentukan sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang terakhir ijma' zati adalah terhadap hukumnya. Artinya hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih terbuka untuk dibahas. Apa kalian mengerti? Baiklah, itu saja materi yang dapat kita pelajari pada siang hari ini. Lebih kurang
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.